Oke, terima kasih banyak Pak Rais dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Bimo ya. Jadi tadi mungkin Pak Rais sudah kenalkan sedikit. Saya juga udah lama uh, ngajar PEAM ya dari 2017 kayaknya. Iya Kalau nih. lihat kalau saya lihat slide, wah oke. Karena saya setiap semester pasti saya selalu bikin bikin materi, agak ada perubahan sedikit, ada update terutama di regulasi. Jadi udah lumayan lama. Oke, jadi saya izin share screen ya. Silakan Pak Bimo. Oke, sudah terlihat ya screen saya? Sudah terlihat Oke, Pak. oke, sip. Oke, kita bisa mulai. Jadi perkenalan lagi, saya Bimo dari WPD. Jadi betul benar kata Pak Rais, em, saya dulunya di Total RN gitu ya, selama 7 tahun dari 2016 gitu ya. Jadi saya dulu senior engineer RN, terus saya starting tahun 2023 ini saya pindah ke WPD. Pekerjaannya mirip-mirip ya. Kita develop wind and solar projects gitu di Asia Pasifik gitu ya. Cuman bedanya saya ditempatkan di kantor pusat di headquarternya di Jerman gitu. Jadi mulai minggu depan saya sudah mulai berkantor di Jerman tanggal 1 Maret. Makanya ini biasanya kelas PM ini kita dua sesi ya Pak Rais ya, biasanya minggu ini dan minggu depan. Cuman kayaknya minggu depan jadwalnya agak kurang kondusif karena di tempat saya jam 3 pagi. Kayaknya kekuatan saya untuk bangun pagi setelah long distance flight kayaknya kurang kurang bisa diandalkan ya. Jadi mungkin jadi kita coba padatkan di hari ini materinya. Saya juga nggak akan banyak go through detail ya teman-teman semua karena materinya sangat banyak sekali. Karena kita akan membahas bagaimana caranya kita mulai bisa mendevelop wind farm gitu. Jadi saya juga tidak akan banyak go through detail karena materi sangat banyak sekali. Jadi saya mengandalkan nih dari teman-teman semua kalau punya pertanyaan dari sisi mana yang mau di mau difokuskan, uh, tolong info saya. Jadi saya paling cuma akan ngisi materi sekitar 1 jam 15 menit ya saya usahakan. Eh, karena lebih lebih baik nanti kita kita discuss aja gitu ya, teman-teman mau tahu dari sisi mana, jadi jangan jangan hesitant untuk nanya, karena ya ini adalah pengalaman saya selama 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir in total ya, udah hampir 10 tahun saya kerja dikompres ke dalam 1 jam itu. 2 jam tuh agak sulit sebenarnya. Jadi nanti ada teman-teman kalau ada sisi mana yang mau ditanyakan, ini bagaimana Pak, apakah ada masalah ini segala macam, boleh tanyain aja gitu ya. Oke. Oke. Jadi kita materi tadi kita mau bahas tentang developing wind farm. Jadi apa sih proses-proses kita mendevelop wind farm? Nah, ada sedikit disclaimer dan sedikit penjelasan saya mau bilang bahwa ketika kita ngomong wind farm di sini, itu adalah wind farm yang utility scale ya. Jadi yang dalam skalanya itu adalah skala utilitas yang artinya itu skala besar yang akan dikoneksikan kepada jaringan PLN gitu ya. Kalau jaringan transmisi SUTEP yang kalian lihat tinggi-tinggi itu, nah itu biasanya skalanya itu ya puluhan megawatt. Nah, jadi bukan bukan bagaimana mendevelop wind farm yang skalanya kecil gitu ya, yang turbinnya hanya sekitar 20 meter gitu atau 10 meter. Meskipun konsepnya mirip-mirip, tetapi secara aplikatifnya menurut saya itu di Indonesia tuh kurang tepat ya, dan lebih tepatnya juga secara ekonomi itu tidak masuk akal sebenarnya karena terlalu mahal eh, dalam hal berapa biaya yang kita keluarkan dan energi yang kita dapatkan itu terlalu mahal. Jadi makanya kalau wind farm itu pasti skalanya besar-besar. Nah, jadi mungkin mindsetnya difokuskan ke situ ya. Oke, jadi yang akan kita bahas itu adalah namanya pertama itu adalah site scouting. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, kita cari lokasinya itu gimana Pak, cara cari lokasi pertama kali. Nah, itu dengan site scout. Nah, lalu kita habis kita sudah menemukan nih lokasinya, baru kita akan develop. Nah, setelah kita develop projectnya, baru kita akan masuk proses engineering and design.
lalu procurement and financing, baru kita konstruksi. Setelah konstruksi baru tuh barangnya jadi dan kita operasikan. Nah, jadi kita coba go through ya satu persatu dan kita lihat prosesnya seperti apa. Oke, ini. Mulai dari site scouting. Nah, jadi site scouting itu sebenarnya adalah tadi desktop study. Kita sudah lihat bahwa kita mau punya project nih di Indonesia, misalkan. Lalu bagaimana kita tahu lokasi tempat yang baik untuk kita bangun PLTB ini, atau wind farm ini ya. Nah, yang pasti salah satu consideration utama, main consideration is the wind resource. We need to have a very good wind resource in order to build the wind farm gitu ya. Nah, lalu dengan balik lagi ya, site scouting ini mostly hanya desktop study aja dulu. Dari desktop study itu udah bisa kelihatan. Nah, jadi wind resource dulu, kita lihat. Yang kedua, itu setelah kita lihat investasi bagus, lalu kita lihat major constraint identification. Nah, apakah ada constraint yang bisa menghambat project ini? Contohnya, apakah dia topografinya sulit, apakah dia terletak di daerah hutan lindung, ataukah dia dekat rumah, gitu ya. Nah, itu kenapa dekat rumah nanti kita bahas ya. Kenapa tidak boleh dekat rumah? Nah, lalu step selanjutnya harus diberikan itu adalah kita kan ujungnya mau jual listrik ya, kita mau koneksi, memproduksi listrik, kita harus memastikan bahwa ada titik koneksi listriknya. Tidak ada gunanya kita bikin PLTB di tengah-tengah Papua yang anginnya kencang dan nggak ada apa-apa, tapi tidak ada jaringan listriknya. Jadi kan nggak pakai gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kita juga adalah secara dari logistiknya seperti apa. Apakah ada opsi-opsi pelabuhan yang bisa kita bawa barang equipment kita ke lokasi proyeknya. Nah, masalahnya kan turbinnya kan besar-besar ya, nanti kita lihat ya. Jadi harus ada pertimbangan khusus nih di logistiknya. Sama juga ya, lihat-lihat terkait sosial sih, tapi itu lebih minor daripada 4 poin yang saya point out di sini. Tuh. Oke. Nah, dari site scout dari wind resource itu caranya kita gampang, banyak ya data-data yang bisa kita pakai di saat ini gitu ya, di dalam bentuk website gitu ya, peta dan interaktif, jadi kita bisa kelihatan potensi-potensi di mana. Nah, contohnya paling kanan atasnya adalah di Global Wind Atlas ya. Nah, di Global Wind Atlas ini ya kelihatan yang hijau-hijau, yang merah-merah ini anginnya kenceng-kenceng gitu ya. Sedangkan yang biru ini anginnya nggak terlalu kencang. Nah, kan bisa kelihatan. Oke. Nah, lalu kalau mau diolah lagi datanya, jadi mau data itu kita bisa download beberapa data yang free, hourly, dataset gitu ya, dari HMWF sama dari Mera. Nah, itu juga biasanya kita pakai, dan kita pakai beberapa data juga ya, jadi nggak cuma satu data. Kita pakai dari beberapa sumber, lalu kita pastikan, kita cross-check sumber-sumber tersebut, apakah datanya itu representatif atau tidak. Dalam artian, apakah ada antara antara ERA dan antara AWS, itu ternyata misalkan berbeda jauh, itu harus kita pertimbangkan gitu ya. Tuh. Oke. Nah, lalu kita bahas tentang major constraints. Nah, ini contohnya tadi pertama kan topografi ya. Topografi kita harus lihat dulu apakah lokasi yang kita tentukan yang anginnya bagus tadi ini, apakah dia itu kira-kira bisa kita bangun atau tidak lokasinya. Dari sisi apakah dia terletak di pegunungan, apakah dia terletak di sungai, apa di rawa. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, biasanya kalaupun pegunungan kita harus bikin turbinnya itu di sisi yang ratanya di atas pegunungan, jadi kita suka ada crest gitu ya, jadi kayak ada yang jadi jangan yang lancip gini gitu. Nah, itu ya, ini jujur memang ini jam terbang sih, kalau memang sudah pengalaman, sudah bertahun-tahun melihat project, dan ini ya sudah bisa langsung melihat apakah lokasinya itu bisa dibangun atau tidak. Nah, lalu ya juga ada bantuan dari digital elevation model. Kalau kita pakai data-data DEM itu ya bisa membantu dari Demnas segala macam ya. Tapi biasanya tetap feel di lapangan itu lebih baik gitu ya. Tapi ya pada saat kalau kita masih ngomongin desktop, ya kita lihat aja dari data DEM ya, pakai GIS, DEM, dilihat slope-nya bagaimana, konturnya seperti apa.
Nah, jadi bisa menentukan bahwa lokasi itu visible atau tidak. Oke. Nah, lalu environmental itu juga harus diperhitungkan apakah kita terletak di dalam atau sekitar dari taman nasional atau hutan lindung. Nah, katanya gini, Pak, kenapa kalau misalkan kan kita udah nggak di hutan lindung, tapi kita dekat dengan hutan lindung. Nah, masalahnya kenapa, Pak? Kan secara perizinan segala macam sudah oke. Nah, permasalahannya adalah di hutan lindung tersebut itu biasanya tinggal fauna-fauna yang dilindungi atau yang endangered gitu ya, yang sudah vulnerable atau endangered. Nah, dengan kita membangun wind farm, wind turbines di sekitar situ, itu bisa menyebabkan potensi bahwa nanti ada hewan-hewan tersebut, burung-burung ini atau kelelawar ini akan meninggal atau mati ketika dia tertabrak dengan turbin kita, sehingga menyebabkan dampak lingkungan mengurangnya biodiversitas di suatu daerah. Ini nanti ada studi lebih lanjutnya lagi, cuman kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, ya nanti kita lihat lagi pada saat development, gitu ya. Nah, lalu residential area. Nah, residential area ini kenapa? Pertama pasti dari sisi total distance. Kita bisa desain sebaik mungkin, kita bisa bangun sebaik mungkin, tapi kita nggak pernah tahu kondisi ekstrim yang terjadi sehingga menyebabkan kita harus turbin ini harus kalau tumbang gitu ya. Jadi nah kita memastikan bahwa ketika dia tumbang itu dia tidak menimpa rumah atau satu bangunan yang permanen. Gitu. Nah, lalu juga ada dampak kebisingan dan dampak shadow flicker. Nah, itu nanti kita lihat ya dampaknya seperti apa. Jadi cara paling gampangnya adalah kita kasih buffer gitu ya, 500 meter sampai kalau mau 1 kilo dari lokasi turbinnya. Bahwa ini tuh 500 meter atau paling gampang kalau ini dari rumah itu dikasih jarak 500 meter dari rumah. Jadi di dalam 500 meter dari rumah ini tidak boleh ada turbin di situ. Gitu. Paling gampangnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas point of interconnection ya. Nah, jadi kan saya bilang kita juga harus cari lokasi di mana kita mau ekspor listriknya nih. Nah, itu tuh macam-macam. Bisa jadi di gardu induk ya atau substation atau di transmission line. Nah, idealnya itu idealnya itu sebenarnya kita di sebenarnya tergantung. Idealnya adalah kita cari yang kosnya paling murah. Nah, jadi tergantung mana yang paling murah antara kita. Karena gini, biasanya gardu induk itu lokasinya tidak dekat dengan lokasi potensi anginnya, karena nggak tahu sih. Biasanya kalau gardu induk kan itu di pusat-pusat beban ya, berarti kan di sekitar perkotaan. Sedangkan kan kalau angin itu kan biasanya di daerah pegunungan atau pantai yang jauh dari pusat perkotaan. Jadi biasanya kalau substation itu pasti lokasi lebih jauh. Nah, tapi biasanya di dekat situ mungkin ada jalur transmisinya. Nah, seperti yang di kanan ini jalur transmisinya. Nah, itu kita bisa connect ke dua tempat tersebut. Nah, ini nanti bisa kelihatan bagaimana cara mengkoneknya itu macam-macam. Nah, ini desainnya bisa macam-macam, tapi yang paling yang saya paling sering pakai itu adalah makanya loop in loop out connection. Jadi tadinya nih, misalnya kita lihat gambar yang bawah ini ya, tadinya ada jalur transmisi dari A ke B. Nah, jalur transmisi dari A ke B ini, terus kita mau bangun renewable energy di sini, PLTB wind farm atau solar farm gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita putus hubungannya antara A dan B, lalu kita tarik yang dari A ke PLTB kita tarik dari B yang ke PLTB kita, sehingga dari A ke B mampir ke PLTB kita dulu. Jadi kita bisa inject power ke transmisi yang ini. Nah, ini namanya loop in, loop out. Nah, atau orang elektro biasanya ngomongnya phi connection ya. Karena bentuknya seperti angka V ya, double V atau single V. Gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan logistik. Kita udah ketemu nih lokasi anginnya bagus, tidak ada banyak constraint, ada dekat jalur transmisi listrik. Nah, sekarang kita mesti mikirin, kita mesti bawa barangnya lewat mana. Nah, jadi pertama kita harus tentukan dulu cari lokasi pelabuhan terdekat. Nah,
lokasi pelabuhan terdekat itu kenapa harus dekat? Kenapa? Karena semakin dekat pelabuhannya, artinya semakin pendek jarak antara pelabuhan dan lokasi kita, sehingga risiko terjadi sesuatu itu lebih semakin kecil, dan akhirnya menyebabkan kita cost marginnya lebih rendah. Nah, cost margin itu apa sih sebenarnya? Cost margin itu adalah biasanya para kontraktor, supplier itu ada mereka itu kasih dana cadangan gitu ya di offer mereka jika terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Nah, jadi setidaknya kalau terjadi sesuatu, mereka ada buffer atau ada uang cadangan yang bisa mereka pakai. Nah itu biasanya di harganya gitu misalkan. Nah itu jadi itu yang mau kita tekan gitu ya. Untuk dengan mengurangi risiko, harganya juga lebih murah. Nah, tapi harus diingat lagi, pelabuhan terdekat itu bukan berarti pelabuhan yang paling sesuai, itu yang paling visible. Ada pelabuhan dari pelabuhan nelayan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus cari pelabuhan yang terdekat yang visible. Tuh. Nah, lalu kita juga harus lihat nih di di pelabuhan ini tuh fasilitas pelabuhan seperti apa? Apakah ada fasilitas penyimpanan atau enggak? Nah, kalau ada fasilitas penyimpanan itu kan berarti kan kita bisa simpan barang kita sementara di pelabuhan, sambil dari pelabuhan kita bawa perlahan-lahan satu persatu ke lokasi proyek kita. Nah, ini ada apa enggak? Itu harus dibayar. Lebih baik ada. Kalau tidak ada itu agak lebih repot. Kenapa? Artinya kapal barang-barang ya harus disimpan di kapal yang biaya lebih mahal, lebih murah kita simpan di pelabuhan. Jadi dia bongkar dulu semua dari kapal ke pelabuhan. Nanti di pelabuhan tinggal kita bayar sewa lahan di pelabuhan aja. Dibanding sewa kapal dan krunya itu lebih mahal ya. Oke. Nah, lalu juga kita harus cek spesifikasi dan kapasitas pelabuhan. Nah, spesifikasi ini karena seperti seberapa panjang dermaganya, lalu lebar dermaganya dari berapa panjang, lalu draft itu kedalaman airnya itu berapa, itu nanti menentukan seberapa besar kapal yang bisa bersandar di situ. Nah itu juga biasanya ada secara online, jadi nggak perlu ini, tapi ya harus kita lakukan ya. Nah, tapi at the end of the day, pelabuhan itu ya bisa diperkuat dan bisa di-upgrade. Jika memang tidak ada opsi lain harus di-upgrade, ya bisa. Ya, tapi ada biaya harus diperhitungkan. Jadi seperti itu. Jadi ujung-ujungnya biaya. Ya. Nah, satu lagi adalah kita lihat adalah rute dari pelabuhan tersebut ke lokasi proyek kita. Nah, apakah ada, karena barangnya itu cukup tinggi-tinggi, jadi apakah ada keterbatasan-keterbatasan di jalan, misalkan ada jembatan truss bridge itu kayak jembatan kurung gitu, kalau kalian tahu yang ada atapnya gitu ya jembatannya, atau ada misalkan ada jembatan penyeberangan orang, atau ada overpass gitu ya, atau melewati underpass atau melewati tunnel gitu ya. Nah ini harus dicek, kan itu kan bisa easily dicek sekarang ya dengan bantuan Street View tuh. Lalu juga kita harus cek apakah ada tikungan-tikungan yang tikungan-tikungan yang sulit untuk dilewati oleh barang-barang panjang. Nah ini juga harus kita waspadai juga ya. Nah ujung-ujungnya kenapa semakin banyak deviasi-deviasi ini itu kita kan harus memodifikasi jalannya nih. Nah semakin banyak jalan yang kita harus modifikasi, semakin mahal biayanya. Nah itu lagi ujung-ujungnya biaya gitu ya. Kita harus aware kan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan lokasi, jadi kita akan mulai proses development-nya. Nah, development-nya itu yang paling pertama adalah kita harus memastikan anginnya di lokasi tersebut itu bagaimana. Nah, meskipun kita punya data satelit, kita sudah punya berbagai macam data, tapi berbeda dengan solar, data satelit untuk wind itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Gitu ya. Kalau solar itu masih bisa digunakan. Nah, kalau buat wind itu harus menggunakan
menara pengukuran. Nah, menara pengukuran ini contohnya seperti ini ya. Ini namanya METMAS atau Meteorological Tower gitu ya. Nah, ini ya kriteria bisa dibaca ya. Ketinggian instrumennya yang paling atas itu paling enggak 80% dari ketinggian turbin angin yang mau kita pasang ketinggiannya. Lalu instrumennya juga harus akurasi yang paling tinggi, harus redundant seperti ini. Misalkan ada anemometernya 2 di ketinggian yang sama, jadi ketika satu mati, gitu ya, yang satunya lagi masih bisa hidup gitu ya. Oke. Pointer saya kelihatan ya sekarang ya. Tadi kayaknya nggak kelihatan ya pointer saya. Sorry. Nah, Kelihatan. kelihatan ya. Oke. Ini jadi ada redundansi ini. Nah, ini juga ibaratnya kayak mazhabnya beda-beda nih. Saya di perusahaan lama mazhab saya seperti ini, di perusahaan baru mazhabnya berbeda. Nah, itu jadi berbedanya misalkan kalau di perusahaan yang beberapa perusahaan lain, perusahaan saya yang ini, mereka tidak perlu redundant itu di sini. Jadi mereka sistem redundantnya itu di atas dan bawah. Jadi di sini adalah anemometer, di sininya wind vane. Karena menurut mereka lebih penting kecepatan angin dan arah angin itu diukur pada level yang sama. Sedangkan menurut saya tidak perlu. Karena perubahan arah angin terhadap ketinggian itu tidak sebesar itu, apalagi selisihnya cuma 5 meter ya antara wind vane dan anemometernya, cuma 5 meter, perubahan anginnya tidak sebesar itu. Nah, tapi ya dua-duanya tetap diterima secara standar internasional. Jadi tidak masalah gitu. Oke. Lalu juga kalau METMAS itu tidak ada atau terlalu tinggi gitu ya, atau kita karena kan METMAS kan permanen ya, jadi harganya juga lumayan mahal. Jadi kita bisa menggunakan LIDAR atau SODAR. Nah, LIDAR atau SODAR ini itu nanti mungkin bisa browsing ya seperti apa ya. Basically dia menggunakan laser atau light dan dia akan mengukur seberapa perpindahan fasanya itu dan secara perhitungan akan dikalkulasikan berapa kecepatan angin pada saat itu. Nah, di situ kelihatan dia bisa mengukur kecepatan angin di ketinggian-ketinggian yang lebih tinggi dengan biaya yang quote unquote lebih murah. Nah, cuman memang sampai saat ini masih terpecah nih, ada dua kubu yang bilang bahwa LIDAR dan SODAR itu, at least LIDAR deh, LIDAR itu belum bisa menggantikan tower sepenuhnya, sehingga yang dilakukan adalah si LIDAR-nya tetap harus dikalibrasi dengan tower yang ada di lokasi. Nah, cuman ya bedanya gini, misalnya kita mengukur 200 meter, jadi kita kalibrasinya hanya dengan tower 70 meter aja. Tidak perlu bikin tower 200 meter, lalu bikin LIDAR 200 meter ditembak. Nggak perlu. Nah, jadi pada saat 70 meter, sama-sama 70 meter dikalibrasi berapa, lalu persamaan LIDAR disesuaikan. Nah, dengan harapan di 200 meter, angka yang kita dapatkan itu lebih baik. Gitu. Nah, ini ya proses data ya, datanya jadi sudah dapat datanya itu setiap 10 menit diukur, dikumpulkan, nanti dibersihkan dari data-data yang hilang atau data-data yang rusak, habis itu disintesa datanya yang rusak-rusak ini ditambal lah gitu ya, ditambal-tambal, habis itu baru diestimasi secara jangka panjang. Nah, ini salah satu processingnya ya. Ini dalam hal ini kasusnya adalah kalau misalkan ada angin, ada anemometernya 2 dan salah satu tuh kena tower. Misalkan anemometer B-nya itu anginnya dari barat, ketika ke timur anginnya anemometer B itu kan ketutupan sama towernya. Jadi kecepatan di anemometer B itu lebih rendah daripada anemometer A, sehingga dia kita nggak bisa pakai anemometer B. Nah, ini salah satu contoh pengolahan datanya. Nah, ini tadi juga terkait dengan prediksi jangka panjang yang long term prediction. Kita kan cuma mengukur 1 tahun
2 tahun. Sedangkan kita butuh data itu sekitar 20 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita selama 8 kita melakukan namanya ekstrapolasi ke belakang, lebih tepatnya ekstrapolasi ke belakang dengan cara melihat waktu korelasi yang sama antara data tower kita dibandingkan data skala meso gitu ya. Lalu kita adjust, kita temukan persamaannya untuk mengkoreksi data skala mesonya ke MapMask kita. Nah, tadi baru kita dapat kira-kira predicted-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini merah ini data MapMask kita, yang biru ini data skala meso, ya data merah, era atau any reference lah yang kita mau pakai. Jadi dengan pada saat correlation period ini ditemukan persamaannya, banyak ya metode, banyak banget kalau pakai software itu bagaimana metode persamaannya, lalu untuk mengisi yang garis-garis merah ini. Nah, ini habis itu kita setelah dapat win datanya, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan optimasi lokasi turbinnya. Nah, kita kan udah punya area nih tadi. Nah, lokasi turbin itu kita harus optimasi. Nah, dengan cara macam-macam. Jadi bisa jadi manual, gitu ya. Kita cek satu-satu lokasinya, mana yang anginnya bagus kita taruh di situ, mana angin bagus kita taruh di situ, atau kita bisa menggunakan software untuk mengoptimasi. Nah, input-inputnya itu adalah elevasi, lalu roughness length, sama kecepatan anginnya dari MapMask kita. Nah, lalu masuk ke software, ini salah satunya ada WindFarmer, WASP, WindPro, OpenWind gitu ya. Nah, nanti keluarnya itu adalah optimal turbine location, sama berapa energi yang dihasilkan. Dia itu dalam waktu mengoptimasi ini, dia memperhitungkan segala beberapa concern yang sudah kita tetapkan ya. Misalkan kita juga di software ini kita bilang ini ada rumah di sini, di sini, di sini, di sini ada rumah. Oke, jadi dia akan memudahkan. Oke, berarti kita nggak boleh dekat dari rumah ini karena terdampak, jadi dia harus geser gitu ya. Jadi secara optimasinya sudah otomatis sebenarnya. Oke, nah ini contohnya, ini WASP kita skip aja. Ini contohnya yang OpenWind ya, untuk mengoptimasi lokasi dan perhitungannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke environmental impact assessment. Nah, kita tadi kan udah sempat bahas tuh waktu site scouting. Ada beberapa dampak-dampak lingkungan yang harus kita hindari. Nah, pada saat development inilah kita harus ngecek lagi apakah ngecek lebih dalam ya, apakah ada isu-isu tertentu yang harus kita hindari. Nah, pertama itu adalah noise modeling. Jadi dari development ini kita sudah harus melakukan model emisi kebisingan, ya, noise modeling. Nah, karena kebisingan dari turbin itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu buat orang Indonesia ya, karena di Indonesia itu jauh lebih berisik dibandingkan di luar negeri gitu ya. Jadi paling gampang gini, standarnya itu kalau di Kementerian Lingkungan Hidup itu 55 desibel. Nah, kalau di WHO itu 45 desibel. Nah, kalau saya itu sukanya pakai yang IFC, International Finance Corporation, yang bilang bahwa dia itu adalah hanya boleh menambah 3 desibel dari background kebisingan yang sudah diukur. Nah, jadi pada saat sebelum kita ukur dulu nih, berapa sih baseline kebisingannya berapa di lokasi itu. Nah, dengan adanya turbin ini, nambahnya lebih dari 3 atau enggak? Karena gini, kebisingan, kalau ada yang fisika itu suara itu kan tidak 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Jadi dari 45 ditambah 20 desibel bukan jadi 65 desibel. Gitu. Nah, jadi karena dia tergantung dari frekuensi, gelombang, dan fasa gelombangnya juga. Jadi ya, all those geeky stuff lah basically. Nah, jadi belum tentu juga. Nah, di Indonesia itu background noise-nya itu sudah tinggi sekali, apalagi kalau udah ada ya di dekat jalan gitu ya, ada yang kayak motor RX King gitu kan, ya udah deh bubar itu. Pasti suara wind farm-nya jauh lebih sunyi dan senyap daripada suara mereka gitu. Nah, lalu dampak selanjutnya adalah shadow flicker. Nah, shadow flicker ini itu disebabkan karena adanya bayangan yang disebabkan oleh turbin itu sendiri. Nah,
kan turbinnya kan blade-nya kan berputar ya. Nah, ketika blade-nya berputar ini, itu kan dia itu dia menutupi matahari gitu ya. Saya kayaknya harusnya ada ininya deh. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Nanti akan menutupi rumah. Nah, itu menjadi isu. Kenapa? Karena seperti kalian kalau misalkan lagi di kosan gitu ya, atau di rumah sekarang gitu, lihat tiba-tiba jendela kalian kan terang nih, tiba-tiba gelap, terus terang, terus gelap, terus terang, terus gelap, kan kesel ya. Nah, itu adalah dampak shadow flicker. Nah, jadi ada standarnya bahwa shadow flicker itu tidak boleh lebih dari 30 jam dalam setahun dan atau 30 menit per hari. Jadi kan biasanya shadow flicker itu kan kejadiannya itu pas pagi-pagi atau sore-sore sih biasanya. Pagi-pagi atau sore-sore di mana posisi mataharinya rendah sehingga bayangan jatuh lebih jauh. Nah, kalau pas siang hari mah bayangan jatuh di bawah mah nggak apa-apa selama kan jadi kan udah dibahas ya nggak boleh ada rumah kan di dekat turbinnya jadi nggak akan kena ke mereka gitu. Kenanya ke mereka tuh bisa jadi sampai 1 kilo itu ya ketika jam-jam apa namanya pagi gitu early morning atau pas senja gitu karena kan kelihatan apa posisi mataharinya di bawah itu harus di studi juga itu pakai model juga sih ada modelnya tuh. Nah selanjutnya avifauna ya. Nah ini juga kita harus lakukan survei biodiversitas untuk mengecek apakah di sekitar lokasi kita itu ada satwa-satwa burung yang dilindungi, satu paling penting, atau misalkan lokasi turbin kita itu terletak di jalur migrasi burung tersebut. Nah, kalau di jalur migrasi burung tersebut, itu kita harus melakukan kajian biodiversitas, karena bisa jadi pas mereka lagi terbang nih, kesambet gitu kan, ya meninggal kan, mati burungnya. Nah, kalau burungnya burung-burung merpati biasa gitu, burung-burung gereja gitu nggak apa-apa. Tapi kalau burung elang yang dilindungi, nah itu jadi masalah besar sebenarnya. Itu yang harus. Tapi sekarang sih kita kalau pakai standar development internasional pasti kita sudah mengconsider kasus-kasus seperti ini. Jadi sudah ada beberapa mitigasi-mitigasinya yang bisa dilakukan gitu ya. Tuh, nah ini adalah contoh noise modeling ya. Kalau kalian lihat yang kayak pohon palem ini, di tengah ini itu adalah turbin anginnya. Nah, lalu titik-titik yang biru, ada titik merah. Ini tuh adalah merahnya adalah rumah. Yang biru ini contohnya adalah kantor. Nah, ini kasusnya di Australia ya. Jadi bisa kelihatan nih bahwa berapa desibel sih yang diterima sama rumah ini gitu ya. Ini ada rumah di sini nih. Nah, ini dekat banget kan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini itu dia masih di bawah 40 desibel. Sedangkan ada di sini itu ada non domestic building yang sudah 45 desibel. Nah, ini biasanya kalau non domestic building tidak terlalu masalah karena yang biasanya dipermasalahkan itu adalah rumah karena mengganggu dan mendampak kesehatannya itu adalah ketika kita tidur sebenarnya. Kalau ketika pada siang hari kita beraktivitas, suara saya ngomong, kamu ngomong sama orang tua kamu, itu masih lebih kenceng daripada suara turbinnya. Apalagi kalau kamu belum mandi itu tadi pagi. Orang tua udah marah-marah, nah itu lebih kenceng suaranya daripada suara turbinnya. Jadi nggak perlu khawatir. Cuma kalau malam-malam, nah itu bisa mengganggu. Saya jujur belum pernah sih terganggu tidur mah tidur we gitu ya. Tapi menurut standar kesehatannya ternyata mengganggu. Jadi tidak diizinkan lebih dari 45 desibel ketika malam hari ya. Tuh. Oke. Nah, ini contohnya tadi yang saya bilang shadow flicker ya. Nah, kalau kita di kanan ini kelihatan nih. Nah, ini pas dari pagi sampai siang gitu ya kelihatan. Pas udah malam gitu, pas pagi dan sore dia makin panjang kan bayangannya. Nah, lalu juga kelihatan di sini bahwa pengaruhnya itu diamplifikasi ketika turbin kita lebih tinggi posisi secara elevasi dibandingkan apa rumahnya gitu ya. Kalau bukitnya di gunung, turbinnya di gunung, di bukit, rumahnya itu bisa jadi kena karena ini kalau lihat yang kanan bawah ini kan dia secara trigonometri sederhana aja ya. Nah, dia jadi lebih panjang. Jadi tingginya 80 meter, elevasinya 900 meter, tapi bayangannya bisa sampai 3,8 kilo. Tuh. Nah, sebelah kiri adalah contoh hasil modelingnya.
Jadi bisa kelihatan yang bentuknya kaki tiga ini itu adalah turbinnya. Nah, yang hijau ini adalah berapa jam per tahun yang terdampak. Nah, kelihatan di sini kalau yang kuning-kuning ini itu dia 100 sampai 300 jam gitu. Nah, tadi berapa ya? Ininya berapa? Limitnya berapa? 30 ya. Jadi yang merah dan kuning itu sebenarnya sudah no go. Kalau hijau dan biru masih oke. Nah, kadang ada beberapa rumah di bagian kuning ini ya. Contohnya rumah B ini. Nah, kok dia boleh gitu. Nah, sebenarnya kenapa? Karena bisa jadi jendelanya dia itu menghadap ke utara selatan, tapi dan tidak barat timur. Jadi tidak ada pengaruh terhadap shadow flicker di rumah tersebut ketika rumahnya itu jendelanya tuh tidak menghadap ke turbin anginnya. Nah, jadi kalau nanti kalau di lapangan, kalau saya biasanya kalau sudah studi seperti ini, kerjaan saya adalah datang ke rumah-rumah ini dan mengukur tinggi jendela, lebar jendela. Jadi kayak kayak mau bedah rumah gitu. Karena harus harus ngecek gitu kan posisi jendela di mana segala macam. Nah, kalau memang ternyata terdampak, bisa jadi opsinya ya kita jendelanya kita rubah, jadi kita renovasi rumahnya untuk merubah posisi jendelanya, atau kita kalau tidak terlalu parah kita tanemin aja tanaman gitu ya, atau pohon pisang di depan rumahnya sehingga dia tidak terlalu terganggu dampak shadow flicker ini. Tuh. Nah, ini sosial juga harus kita perhitungkan, itu adalah people displacement ketika kita misalkan kita bangun proyek ini, apakah ada orang-orang yang kita pindahkan, satu. Lalu yang kedua, ketika kita mau bangun proyek ini, kan ada tenaga-tenaga dari luar daerah yang kita masukkan nih. Nah, itu juga bisa berdampak pada kondisi sosioekonomik di daerah tersebut. Itu harus kita pelajari juga bagaimana dampaknya. Nah, lalu berapa orang-orang yang mau kita rekrut dari daerah lokal untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, ini juga jadi suatu pertimbangan ya, karena biasanya kalau nggak banyak yang direkrut itu mereka biasanya agak protes, gitu. Mereka protes. Nah, lalu infrastructure develop improvement itu juga harus kita pertimbangkan, karena biasanya ketika kita bangun proyek ini, infrastruktur daerah tersebut akan meningkat. Nah, apakah peningkatan infrastruktur ini itu berdampak baik atau negatif? Itu juga harus dipertimbangkan. Terus tanya, lah, Kak, gimana caranya? Pak, pengembangan infrastruktur kok bisa berdampak negatif? Nah, saya ada contohnya. Jadi, di salah satu daerah di Indonesia itu, di perbukitan itu tuh hutannya itu masih hutan alami, ya. Bukan hutan dilindungi, tapi masih hutan alami. Nah, lalu pada saat kajian studi itu, ternyata setelah kita membangun infrastruktur jalan untuk proyeknya, jadi jalan menuju ke daerah proyek dan hutan tersebut itu jadi semakin baik. Nah, karena semakin baik ini jadi ada aktivitas penebangan liar dan ilegal yang menebang pohon-pohon itu. Kenapa? Karena jadi mereka sekarang aksesnya gampang, aksesnya lebih mudah mencapai hutan alami tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana pengembangan infrastruktur dari pembangunan PLTB bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, seperti itu. Lalu, local business transformation ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau kalian ada yang baca berita beberapa tahun lalu itu ada kasus di Jawa ketika lahan di Tuban, kalau saya nggak salah, bahwa ketika Pertamina beli lahan warga, sama warganya, duitnya dipakai buat beli mobil, padahal nggak ada kebutuhan, basically mereka buang-buang uang. Nah, lalu setelah uangnya habis, mereka sekarang protes, sekarang mereka nggak punya pekerjaan. Nah, inilah contoh local business transformation yang harus kita waspadai. Jadi kita harus memastikan bahwa ketika kita kompensasi, ketika ganti rugi, segala macam, kita harus memastikan bahwa livelihood mereka tetap ada. Jadi kita tetap mengencourage Bapak tetap harus bertanding, Bapak tetap harus ini, Bapak tetap harus ini, harus berusaha, jangan tidak bekerja. Atau misalkan tadinya dia bertani, terus karena banyak pekerja-pekerja konstruksi, dia udahlah buka kafe aja, buka warung lah gitu kan cuan nih, buka warung, banyak beli kopi setiap pagi, beli sarapan segala macam. Nah, masalahnya konstruksi kan cuma 2 tahun, warungnya cuma laku 2 tahun, habis warungnya bubar, habis proyeknya selesai, warungnya nggak ada yang datang lagi.
Sedangkan si ibu ini atau si bapak ini sudah terlanjur menjual sawahnya atau sudah terlanjur tidak menanamkan sawahnya, jadi dia terjebak dengan bisnis warung yang sudah tidak laku lagi. Nah, ini adalah transformasi yang harus kita waspadai dan harus kita lakukan penyuluhan gitu. Nah, ini permitting proses, saya nggak usah go through terlalu detail. Basically, ada tiga sebenarnya, tiga permit yang harus sebenarnya di-secure ya. Paling gampang. Pertama itu adalah PKKPR. PKKPR ini itu adalah seperti izin lokasi, gitu ya, yang menyatakan bahwa kita boleh membangun atau boleh merencanakan PLTB di satu lokasi. Nah, ini untuk project dan untuk medmasnya. Berarti medmasnya dulu. Pertama itu medmas, KPR medmasnya dulu. Habis itu baru kita apply, kita bangun medmasnya kan. Kalau kita sudah oke, baru kita apply KPR untuk proyeknya. Nah, KPR ini nanti bisa dicari ya, apa kepanjangannya ya. Nah, lalu itu yang mengeluarkan adalah Kementerian APR BPN, ya, Badan Pertanahan Negara. Nah, lalu setelahnya itu, setelahnya sih ya, ini bisa jalan paralel juga ya basically. Tapi biasanya dilakukan setelah KPR itu adalah kita melakukan studi AMDAL. Nah, studi AMDAL ini itu ujung-ujungnya di Indonesia, at least itu ada untuk keluarnya izin lingkungan. Nah, untuk izin lingkungan, sedangkan sebenarnya internally kita juga harus melaksanakan Environmental and Social Impact Assessment. Nah, itu seperti AMDAL, tapi AMDAL yang di-require secara internasional, standarnya berbeda, jauh lebih ketat daripada standar AMDAL yang ada di Indonesia, karena itu dibutuhkan untuk kita bisa melakukan pinjaman ke bank saat mau bangun proyeknya. Oke, lalu terakhir, ketika kita sudah selesai, sudah menandatangani kontrak dengan PLN, kita dapat izin usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN atau gubernur, tergantung dari kita mau koneksi kemana. Kalau kita koneksi ke wilayah usaha khusus, kawasan industri, itu dari gubernur. Kalau kita koneksi ke PLN, itu dari Kementerian BUMN. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemana ya? Oke. Nah, lalu ini juga ada technical studies yang harus kita lakukan, gitu ya. Ini saya go through quickly aja. Ada studi topografi. Studi topografi ini adalah studi untuk bagaimana cara kita mengetahui elevasi dari suatu daerah turbin yang mau kita bangun, PLTB yang mau kita bangun. Tujuannya itu apa? Adalah supaya kita bisa mendapatkan data elevasi yang lebih akurat daripada dari dam, gitu ya. Tujuannya untuk pengukuran energi angin yang lebih akurat dan untuk perancangan desain balance of plant atau jalan fondasi, transformer, segala macam yang bukan turbinnya. Itu disebut balance of plant. Gitu ya. Nah, itu caranya macam-macam. Yang sekarang sih udah lumayan membantu ya, ada fotogrametri, itu pakai UAV dia terbang gitu ya, atau pakai LiDAR bisa. Tuh. Lalu geotechnical. Nah, ini adalah contoh geotechnical geotechnical study. Nanti yang teman-teman sipil lebih familiar ya dengan tes geotechnical ini. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memastikan bahwa lokasi yang kita mau develop ini itu suitable apa enggak, suitable atau enggak untuk dibangun wind turbine, ataupun kalau suitable, lalu tipe fondasi seperti apa, kedalaman fondasinya berapa. Nah, itu bisa ditentukan dengan mengolah data geotechnical survey ini. Oke, nah lalu kita masuk ke sistem impact study. Nah, sistem impact study ini itu adalah bagi apa yang terjadi ketika PLTB kita masuk ke dalam jaringan listrik. Nah, lalu masuk jaringan listrik ini apa yang terjadi dan apa yang terjadi ketika misalkan PLTB kita tiba-tiba mati. Nah, apakah akan menyebabkan gangguan
kepada jaringan listrik tersebut atau tidak. Nah, ini agak lebih, ini elektro banget ya, jadi mana saya mulai jelasin ya. Wind turbine itu kan, PLTB itu kan dia energi yang dihasilkan kan tidak konstan ya, tidak konstan dan intermittent. Nah, ketika dia tiba-tiba turun, jadi gini, pada dasarnya saat ini kalau kalian lihat listrik di sekitar kalian itu tuh tidak seperti air. Nah, jadi listrik itu harus constantly dibalance antara supply dan demand. Nah, ketika supply-nya lebih besar daripada demand-nya, frekuensinya yang tadi 50 Hz, standar 50 Hz akan naik. Sedangkan jika demand lebih besar daripada supply, frekuensinya akan turun. Nah, pada suatu titik, ketika frekuensinya terlalu menyimpang dari 50 Hz yang kita sudah set, itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan. Sehingga sebelum itu terjadi, ada sistem otomatis yang akan memutuskan hubungan listriknya. Nah, itu sebabnya ketika kalau kita PLTB kita, wind farm kita itu kan di sisi supply. Ketika supply-nya tiba-tiba hilang, apakah ada pembangkit lain yang bisa menggantikan supply kita sehingga frekuensi jaringan tetap terjaga? Intinya seperti itu, ya. Jadi kalian kalau lihat listrik itu, ini itu selalu ada yang menjaga supaya tidak naik turun gitu ya. Sistemnya sih otomatis, tapi tetap aja sistemnya tidak seperti kalau air kan ya udah gitu kan, isi aja dulu sampai full nanti kan bisa keluar. Kalau listrik itu kan enggak, dia tuh harus instantaneous gitu ya, dia langsung keluar, langsung dia langsung diproduksi, langsung dikonsum di saat yang sama. Nah, lalu ada simulasinya, nanti bisa kita bahas kalau memang kalian tertarik ya. Nah, ini dari sisi logistik juga kita harus pertimbangkan. Nah, ini kan salah satu contohnya kita lihat ukurannya kan besar-besar ya. Jadi kita harus melakukan kajian lebih dalam lagi terkait bagaimana mentransport komponen turbin ini dari lokasi pelabuhan tadi tentukan ke lokasi turbin kita, lokasi konstruksinya. Nah, itu harus dilihat semua tuh, mulai dari kekuatan pelabuhannya, lalu apa mau nyimpen di mana aja gitu ya, lalu berapa lebar jalannya, lalu kalau ada jembatan kuat nggak menyokong gitu ya. Karena jangan salah, yang di wind farm ini barangnya tuh unik-unik. Contohnya ya, si paling atas ini, yang kanan atas ini, blade ini, dia beratnya tidak terlalu berat, tapi panjangnya 80 meter dan tidak bisa dibelah. Jadi 80 meter itu satu batang full 80 meter. Nah, beratnya ya 20-an 30 ton lah gitu ya, masih visible ya. Nah, itu karakter nomor 1. Nah, karakter barang nomor 2 itu yang lihat di kiri bawah, itu adalah naselnya. Nah, naselnya itu berarti bisa sampai 150 ton. Tapi ukurannya cuma segini, tapi beratnya 150 ton. Nah, menyebabkan kalau kita lewat jembatan-jembatan itu, biasanya jembatan-jembatan nggak ada yang kuat. Gitu ya, karena bebannya terlalu besar. Nah, itu masalah nomor 2, karakter nomor 2. Terus nomor 3 itu adalah di kanan bawah. Nah, di kanan bawah ini kalau ada yang ini tuh di Pelabuhan Makassar, ini adalah equipment untuk PLTB Jeneponto ya, PLTB Tolo. Nah, masalah kedua adalah si batang-batang kapur ini, yang kayak batang kapur ini adalah tiang turbinnya, yang dia ringan, tidak terlalu panjang, masalahnya tinggi. Karena diameter itu bisa sampai 6 meter. Jadi barangnya itu tinggi sekali, sehingga kalau lewat underpass, lewat terowongan, lewat jembatan besi itu yang ada atapnya itu nggak bisa muat. Jadi masing-masing itu ada isunya masing-masing, dan masing-masing itu harus bagaimana caranya kita menemukan solusi transportasi untuk masing-masing jenis barang gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat juga.
Oke, sekarang kita masuk ke engineering and design. Oke, belum ada ya, naik di chat ya. Either semua pada tidur atau semua ini. Enakan on offline sebenarnya sih, cuman saya lagi nggak bisa ke Bandung kebetulan. Oke, ya engineering and design itu ketika kita sudah melakukan development, kita sudah mulai melakukan rancang bangun project tersebut. Jadi mulai dari kita merancang layout turbinnya, wind turbine-nya, layoutnya, lalu kita mulai merancang sipilnya, jalan, fondasi, segala macam, lalu merancang elektrikalnya seperti gardu induknya, kabel-kabelnya, lalu kita juga merancang logistiknya seperti apa. Jadi misalkan ada jembatan yang harus di-upgrade, nah itu mulai didesain dan diperhitungkan seberapa besar upgrade yang harus dilakukan, atau jembatan kalau pelabuhan harus di-upgrade juga harus kita perhitungkan gitu ya. Nah, salah satunya yang harus dilakukan itu adalah namanya wind turbine mechanical load assessment atau MLA. Nah, MLA itu adalah sebuah model computer simulation yang memodelkan stres yang diterima oleh turbin angin tersebut di lokasi PLTB kita. Nah, jadi kan ketika kalau harusnya sudah diajarin mungkin tentang ini ya, tentang dampak wake terhadap turbulensi, wind turbine terhadap turbulensi. Nah, setelah angin tersebut melewati turbin angin, dia keluarnya itu kan ada turbulen. Nah, turbulensi ini tuh kalau kena lagi ke turbin di belakangnya, itu bisa menyebabkan stres atau uneven stress di turbin-turbin selanjutnya. Sehingga menyebabkan umurnya lebih pendek. Karena bisa jadi ada fatigue segala macam. Nah, sebab itu harus dilakukan namanya mechanical load assessment yang sangat spesifik untuk turbin tersebut di lokasi PLTB tersebut untuk memastikan bahwa umur PLTB tersebut itu berapa lama, apakah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, ya. Nah, itu dilakukan oleh manufaktur turbin anginnya. Karena mereka yang harus menggaransi umur PLTB-nya. Gitu. Nah, ini kalau sipil itu ya tadi desain fondasi, desain jalan gitu ya. Nah, kalau lihat ini kan kiri atasnya ini sebenarnya adalah fondasi turbin angin itu seperti ini. Nah, di bawah ini itu adalah fondasi namanya hard stand ya. Nah, hard stand itu adalah tempat di mana ada krennya dipasang, lalu ada blade-nya ditaruh, lalu barang-barangnya ya. Bagaimana cara mengangkatnya juga. Nah, ini kalau terkait electrical, ya mulai dari sistem kolektornya dari masing-masing turbinnya, itu berapa turbin, baru dikoneksikan ke pengumpulnya ya, stasiun pengumpulnya. Nah, itu dilakukan pada saat electrical connection. Nah, terus juga misalkan kita juga harus menentukan equipment apa aja yang dibutuhkan di substation-nya. Nah, ini mungkin yang dari elektro udah pasti lebih hatam ya tentang apa bedanya circuit breaker, disconnector, lalu current transformer, voltage transformer, segala macam. Itu di electrical design juga harus dilakukan. Nah, ini logistik, tadi saya bilang, kalau misalkan ada tikungan-tikungan yang harus kita adjust atau harus kita perbaiki gitu ya, contohnya di sini nih. Nah, ini mungkin tadi di sini tuh ada yang lampu merah nih. Tapi karena ini barang yang kita mau lewat, jadi ini harus diangkat yang lampu merahnya. Nah, lalu baru kita ini bisa lewat. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang di bawah itu adalah contoh upgrade pelabuhan gitu ya. Sebelum sudah upgrade itu kalau ini di pelabuhan Parepare contohnya. Kalau misalkan dibutuhkan upgrade pelabuhan dalam rangka untuk membangun PLTB tersebut. Oke.
Nah, kita masuk ke procurement ya. Jadi kita sudah develop, kita sudah melakukan desain. Sekarang tinggal kita cari nih siapa yang mau bangun barangnya. Karena biasanya kita kalau dari sisi developer itu kita akan hire kontraktor lain, yaitu namanya EPC kontraktor, untuk membangun, mensuplai dan membangun equipment turbinnya. Nah, itu biasanya dibagi jadi 4 kontrak. Pertama itu adalah kontrak turbine supply-nya, itu dengan turbine supplier. Lalu ada kontrak civil balance of plant. Ini adalah kontrak untuk balance of plant lainnya. Lalu electrical balance of plant. Nah, ini untuk barang-barang. Jadi kayak gini, konsep balance of plant tuh kan plantnya ini adalah wind turbine. Ya, balance of artinya wind turbine -1. Jadi semua apapun di suatu pembangkit tersebut kecuali wind turbine-nya. Nah, itu namanya balance of plant ya. Nah, baru ada segala sesuatu kecuali wind turbine itu yang sipil, segala sesuatu yang elektrikal. Nah, itu namanya konsep balance of plant. Nah, lalu juga ada konsep operation and maintenance. Nah, lalu semua itu menjadi satu full contract. Seperti itu, digabungkan. Nah, ini ada beberapa jenis financing gitu ya, karena kan project-nya lumayan mahal ya, jadi pasti biasanya kita melakukan pinjaman ke bank gitu. Nah, salah satu metode yang paling sering digunakan itu adalah namanya yang tengah nih, namanya non-recourse financing. Nah, non-recourse financing itu adalah financing yang jadi bank itu tidak hanya meminjamkan uang, tetapi bank itu juga meminjamkan uang dan bertindak sebagai co-investor bersama kita. Jadi kalau misalkan proyeknya rugi atau tidak berhasil atau gagal, ya bank itu tidak akan menagih kita terhadap kegagalan tersebut. Kenapa? Karena mereka juga ikut andil dalam investasi proyek tersebut. Nah, berbeda dengan recourse financing atau normal financing itu ya seperti kita pinjam ke bank untuk usaha, ada kolateralnya, ada jaminannya, ada agunannya, gitu ya. Nah, itu di recourse financing. Nah, lalu juga ada public-private partnership, itu adalah ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Itu jadi bisa misalkan contohnya nih ada kolaborasi antara pemerintah daerah yang akan menyediakan lahan dan perusahaan swasta yang akan membangun. Jadi misalkan nanti si pemerintah daerahnya mendapatkan saham berapa gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Itu di PPP ya, public private partnership. Tuh. Oke, nah sekarang kita masuk ke construction. Pertama kali dari lahan yang berbukit-bukit ini, nah ini kan harus kita clear ya, harus kita bersihkan. Nah, ini tadinya pohon-pohon ini harus dipotong, lalu semua area diratakan sehingga bisa jadi tempat untuk dibangun. Nah, ini lalu contoh dari si fondasi turbin anginnya. Nah, ini yang di Sulawesi Selatan ya, kelihatan. Ini fondasi kecil sih. Turbinnya juga kecil ya. Gitu. Nah, ini contoh fondasi turbin anginnya. Nah, sekarang kita nonton video ya. Nah, ini kelihatan ya, jadi towernya dipasang satu ke satu gitu ya. Sorry, dipasang satu. Nah, ini sebetulnya turbin onshore ya, cuman dipasang di dekat nearshore gitu ya, tapi ini cuma buat nunjukin aja sih. Loopnya lumayan bagus.
Nah, kelihatan tuh itunya mulai diangkat. Nah, ini dipasang nozzle-nya di atas ya. Oke. Nah, ini contoh kalau yang onshore ya. Nah, sekarang kita lihat yang offshore-nya. Mercure project is the installation of a large wind farm, so a series of wind turbines in the water, 66 of them. And GE is in charge to deliver the components, to transport them to the quayside, to assemble them on the quayside, to put them on what we call a jack-up vessel, to install them offshore, to commission them, and to deliver them to the customer when they are ready for producing energy. The Mercure project started in 2016. Since then, it has been 2 years of manufacturing of the main components of these turbines and preparing the whole execution phase. So we are manufacturing in 5 different countries. We are manufacturing in France, the heart of this turbine, which is the nacelle and the structure that houses the electrical components, which we call the E-stack. We're manufacturing in Spain the blades, and we're manufacturing in Germany and in China the towers. And then we're operating here from this side in the Netherlands, where we are stacking the towers together to have a full tower and loading the installation vessel and being as well here the logistic harbor for all the offshore operations. We're doing the onshore activities for the Mercure project, and we are responsible to receive all the components before the installations offshore. We're going to assemble 66 towers, and we're going to put it at dispositions of our installation vessels in order to they continue with the Mercure project in the offshore installation. The first loadout, I think, took us 3 to 4 days. Now we are loading a full set of components in less than 1 day. So it's a lot of time saved. So all this is a result of lots of improvements, really. I have, on a permanent basis, 2 teams of 10 people, basically, to install these turbines. We are working on a continuous basis, so 24 hours, 7 days. It's a mix of electricians, mainly GE guys, and riggers, mainly contractors, experienced contractors that we have selected for this job. We have over 12 nationalities of people working in this project, precisely in the project execution team. So that's quite impressive. That's made it a multicultural, multinational ambiente in this project.
first turbine that we installed ever of this type offshore took us 3.5 days net installation time. Today, we are installing these turbines in the project in less than 15 hours. So this gives the kind of impression of where we want to go. Constant improvement, constant development to achieve the best targets. We let the turbine in safe state, being sure that everything will be ready for commissioning. And then comes a new team doing what we call mechanical electrical completion. So they don't need a big crane. They can do cable connections, and then the turbine is ready to start up, and that's the beginning of commissioning phase. It was very important for us to execute this project efficiently, successfully, and on time. And to achieve these goals, our main focus was on the safety, the quality, and the reliability in all the operation performed on board. Personal pride is, of course, first contributing to renewable energy, and second is having been part of the involvement of this product and the project execution with this turbine since day number one. Consumers will benefit from renewable energy. The German target is to have by 2050 80% of the national energy consumption by renewables energy. As well, we have 500,000 households which will benefit from the renewable power generated by such a wind farm. Oke, itu ya. Jadi lebih gampang ngeliatinnya pakai video gimana how the intricacies and how difficult it is to install them. Onshore and offshore ya sebenarnya sama-sama sulit sih kedua-duanya. Onshore enak, offshore enaknya mungkin nggak perlu mikirin logistik ya, nggak perlu mikirin jalan apa segala macam. Tapi ya mereka harus hire jack up ya untuk install untuk install turbinnya gitu ya. Jadi itu juga salah satu challenge-nya juga. Sedangkan kalau onshore ya banyak isu-isu yang harus dihadapi juga gitu. Oke. Nah, sekarang kita setelah selesai kita konstruksi, nah ini baru kita masuk ke tahap testing and commissioning. Basically ini adalah tahap kita testing dari turbin itu sendiri. Jadi macam-macam, ada beberapa tahap tes. Pertama adalah factory acceptance test. Ini biasanya di pabrik nih sebelum dikirim barangnya kita cek dulu. Kita ke pabriknya, kita terbang ke sana, kita cek ada permasalahan mekanikal atau enggak. Lalu kalau misalkan nggak ada, baru mereka boleh kirim. Nah, lalu ada fondasi. Di fondasi kan di lapangan ya kita ceknya udah dibangun fondasinya kondisinya gimana. Habis itu baru setelah barangnya sampai ke lokasi, nah dan dipasang, baru lagi ya namanya site acceptance test. Jadi apakah pemasangannya berhasil dengan baik, apakah semua koneksi sudah dilakukan, nah, lalu dites masing-masing satu persatu turbinnya. Nah, lalu terakhir nih yang penting nih, performance test. Sudah semua PLTB sudah bisa berjalan, sudah operate. Nah, kita melakukan tes terhadap performa dari si turbin tersebut, terkait dengan apakah energi yang dihasilkan itu sesuai dengan janji yang telah diberikan oleh si manufakturnya atau tidak gitu ya. Lalu apakah kebisingannya itu di dalam level yang sudah ditetapkan atau enggak gitu. Nah, nanti setelah performance test, hasil performance testnya ini itu akan menjadi basis dari kontrak dan garansi dari si turbin angin tersebut. Oke, kita masuk quickly ke operation maintenance ya. Jadi operation maintenance ini biasanya yang akan melakukan pertama-tama itu adalah si turbin manufaktur turbinnya, karena dia harus memastikan bahwa produk yang dia jual itu selama 2 tahun itu berfungsi sesuai dengan yang dia janjikan sebelumnya. Nah, lalu habis itu setelah garansinya selesai, baru kita bisa kontrak lagi turbin suppliernya atau kontrak perusahaan lain untuk melakukan maintenance-nya. Nah, itu tergantung dari harga dan segala macam lah, gitu ya.
Nah, ya biasa. Lalu kalau terkait maintenance ada yang scheduled, ada yang unscheduled gitu ya. Yang scheduled ya setiap 6 bulan ngecek gitu ya, oli, lalu koneksi segala macam. Ke unscheduled itu kalau misalkan tiba-tiba ada kerusakan mendadak. Nah, kalau biasanya kalau misalkan ada mendadak begini, spare part-nya itu sudah standby di lapangan. Jadi bukan nggak mungkin nih, misalkan kita sudah kontrak bahwa PLTB ini tidak boleh availability-nya turun dari 95% misalkan. Nah, si kontraktornya akan memodelkan dan akan memperhitungkan kerusakan-kerusakan apa yang mungkin terjadi yang bisa menurunkan tingkat availability-nya di bawah 95% misalkan. Nah, bukan nggak mungkin tiba-tiba mereka bilang, oh oke, untuk begini saya butuh menyediakan baling-balingnya, blade-nya, spare blade di lapangan, di lokasi. Sehingga kalau ada penggantian, saya cukup butuh bawa kren aja, blade-nya sudah ada di sini, tidak perlu lagi saya bawa and go through all the process dari awal tadi untuk bawa blade-nya. Itu mungkin terjadi seperti itu, tergantung dari kontrak O&M-nya. Gitu. Oke, nah ini juga terkait dari forecast, itu jadi satu hal yang penting juga. Jadi kalau di Indonesia itu karena energi anginnya itu juga tidak terlalu konstan, jadi dibutuhkan forecast energi angin yang sangat kuat. Nah, contohnya pertama itu kita biasanya harus melakukan forecast wind dan energi. Pertama wind dulu ya. Nah, kalau wind itu kita 24 jam sebelumnya dan 12 jam sebelumnya. Jadi gampangnya setiap 12 jam itu diupdate lah. Misalkan nih, kita jam 12 siang ini nanti keluar forecast untuk nanti malam dan untuk besok siang. Nah, nanti malam itu kan keluar lagi tuh. Keluar lagi forecast angin untuk update untuk besok siang dan untuk besok malam gitu ya. Jadi rolling terus gitu ya. Itu wind forecast. Nah, sebenarnya wind forecast itu ya it's nice, it's good, tapi yang crucial itulah sebenarnya di energy forecast-nya. Nah, ini itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita menentukan kondisi dan kondisi jaringan untuk melakukan perencanaan jaringan dengan PLN. Jadi kan gini, PLN nggak bisa nih tergantung aja tergantung PLTB deh mengeluarkan berapa, nggak bisa. PLN harus kalau misalkan pagi-pagi dia butuh 300 megawatt, ya PLN harus tahu kira-kira PLTB mau ngasih berapa, bisa ngasih berapa dari 300 megawatt ini kebutuhannya dia. Nah, itu makanya harus dilakukan forecast energi. Nah, forecast-nya ini tuh mulai dari bulanan. Misalkan kita tahu nih, kita mau masuk bulan kering, oke. Jadi nanti pas bulan kering, kita bisa full 100% keluar, gitu. Nah, lalu minggu depan, lalu 1 bulan ke depan, lalu 1 minggu ke depan, nah, habis itu baru buat perencanaan, gitu ya. Nah, baru kita masuk ke operasional. Operasional ini adalah ketika sudah 24 jam sebelumnya. Jadi hari ini keluar besok kita keluar megawatt, berapa megawatt. Jadi PLN bisa tahu bahwa dia harus siap-siap. Oke, besok PLTB nggak bisa ngeluarin nih, katanya anginnya jelek. Sesuai prediksi anginnya jelek, jadi nggak bisa ngeluarin full. Kita harus siapin pembangkit mana yang mau kita gunakan untuk menggantikan PLTB. Gitu. Untuk menggantikan wind farm. Nah, lalu yang terakhir itu adalah near casting yang sangat dekat 6 jam sampai 5 menit ke depan tergantung request gitu ya. Nah, ini untuk benar-benar mempersiapkan ketika ada gangguan, ketika sistem itu ada adjustment bukan gangguan sih, adjustment last minute yang harus dilakukan. Nah, ini kita harus inform juga, tergantung dari jaringan PLN-nya ya. Kalau di Jawa biasanya nggak terlalu butuh karena jaringannya sudah kuat, sudah banyak pembangkit-pembangkit lain yang bisa membantu. Tapi kalau misalkan kita ngomong di Kupang gitu ya, di lokasi yang remote, nah itu biasanya butuh lebih tinggi frekuensi forecast-nya karena pembangkit mereka tidak banyak, sedangkan
buffer antara supply dan demand itu tidak terlalu supply dan demand-nya itu tidak banyak. Jadi bisa jadi kalau misalnya jangan sampai mereka kekurangan energi gitu ya. Jadi mereka butuh prediksi yang lebih sering dibandingkan di daerah-daerah yang energinya paling lebih kuat. Gitu. Oke. Mungkin dari saya itu aja materinya. Setelah 5 menit dari yang saya rencanakan. Oke, sekarang kita punya waktu 45 menit nih untuk diskusi. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, mumpung saya di sini. Terima kasih banyak nih Pak Bimo. Punten tadi saya keluar bentar. Ya, baik. Jadi kita langsung masuk ke sesi diskusi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi tadi sudah banyak melihat dari sisi awal perancangan ya di pengembangan ya dan juga apa namanya kita perlu survei site dulu kan ya dan juga ada pengamatan ya Pak Bimo ya dan pengamatannya tentu mungkin setahun atau 2 tahun ya dan terus nanti ada bagaimana pembangunannya dan tentu sampai ke prediksinya ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau komentar ya. Langsung ke Pak Bimo. Oh ya Pak Bimo, untuk informasi, di kelas ini gabung ada mahasiswa internasional dan mahasiswa biasa begitu ya. Cuman mereka mungkin ada yang kesulitan untuk ngomong dengan bahasa Indonesia langsung begitu ya. Jadi ini ada yang pertanyaan dengan bahasa Inggris oleh apa namanya Mas Haikal ya. Oke, tentang migratory path dari burung. Oke, ada experience nggak ini tentang trouble ya with hitting flying birds? Jika ada apa konsekuensinya? Silakan Pak Bimo. Yes. Okay, sorry, I just found out that there's an international class, so if that's the case, I actually should use English more than Bahasa, so sorry for that, Haikal. So I think we're getting to your questions. Okay, no, it's not possible to reduce the possibilities. True, correct. But in the kind of like environmental best practice is we need to avoid as much as we can. Avoid means that reducing the risk into a minimum level. And at the end of the day, for birds, it's very difficult actually to prevent them from hitting the blades. It's slightly different with bats because bats operates in an ultrasonic kind of way. So there is a device where you actually deter the bats not to hit the blades. So bats is fine, but bird is slightly difficult. That's why in the first hand, we need to identify if there is any concerns with regards to a bird migratory path before the bird migratory path, we need to also look first is whether there's existing bird species in the area that's endangered. And if that's endangered, then if there is no endangered species of the birds, then what we need to do is that we need to look into the potential migratory path and what are they doing in the area. Say if they are looking for foods in the area, then we need to find out what their source of food is and whether there is an alternative way to divert them from our area. For example, if there's a lot of rats in the wind farm areas and the eagles are preying on the rats, so we need to try to not make sure there's no rats in our wind turbines, just because it reduces the risk of when kind of like the birds hitting the wind turbines. Okay, that's the first question. I think effect on structural integrity. Usually the bird is the one who got crushed by the fiberglass of the blades. It's because it's very different with airplanes because the blades is not moving very fast. They are moving very slow, so it's very unlikely that if they are a very large birds, what happen is usually they get disorientated because
the turbulence and the airflow within the blades is very turbulent. So it's very rare they can actually hit the blades. They usually goes, they usually fall down and then get dizzy or something. But the problem is that the blades are very heavy. So there's a lot of momentum in that blades. So what happens is when they hit the birds, it's like getting hit by a truck at a slow speed. Instead of like, in airplanes, when bird gets into the airplanes, it crashes the airplanes because the airplane's moving very fast, right? So that's why it affects differently. So the structural integrity is not it's not too much of a problem, because at the end of the day there's some activity to actually repair the blades as well, to check for these issues. The structural integrity is actually corrosion from the sea is actually a lot more dangerous to the structural integrity of the blades. Other than birds, we don't really. They are indispensable. Okay, they're gone. So, but yeah, just to note as well that during operation, the birds needs to be counted. There needs to be a constant monthly report on how many bats that was killed, by the wind farm, judging by the carcasses that you found around the wind turbines. So with this report, then we can sort of adjust the operational methodology of the wind turbines. For example, turns out if during certain months there is a bird migratory path, then what the wind turbines can do is wind turbines can slow the rates of rotation and can make it slower, the rates of rotation, in an effort to avoid hitting these birds. It's possible. It's possible. We can do it at the cost of reduced energy production, but that's doable. That's not something that beyond the realm of possibility. So there's a lot of things that can be done with the birds. Ya, thank you very much Pak Bimo. I think ya jawabannya sudah cukup lengkap ya. Memang ini ada peserta internasional tapi kelasnya masih reguler Pak Bimo. Jadi saya sudah karena waktu itu ada permintaan kalau ada kelas tambahan kita udah nggak cukup SKS-nya. Tapi pesertanya bisa mendengarkan gitu ya. Cuman kalau membaca atau mereka berbicara mungkin ada yang hanya bisa bahasa Inggris. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bimo. Baik, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya di sini, tidak harus menulis. Ada? Belum? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Pak Bimo, kan memang ada yang masalah gangguan akibat turbin itu ya, apa namanya, shadow flicker sama sound ya terutama ya. Gangguan yang di onshore kan. Kalau di offshore ikan kayak nggak mungkin terganggu lah ya. Nah, iya enggak sih, tapi tetap ada kajiannya sih. Kalau ada, gitu. Kalau misalkan ada ikan paus dan turns out lokasi onshore-nya itu tempat mereka breeding itu jadi tempat offshore, tempat breeding itu bisa jadi masalah sih. Tapi ya. Oke. Nah, terkait yang tadi efek di onshore ya, shadow flicker sama sound-nya itu di Indonesia sepertinya kalau di luar negeri agak sensitif ya. Apa di Indonesia tidak terlalu ini orangnya? Karena kita udah biasa kayak motor bising begitu ya. Terus ribut malam-malam nongkrong gitu, main gaplek gitu ya. Kalau di Jepang kan memang atau di luar negeri lain tuh jam sekian udah harus tenang semuanya. Jangan-jangan limit yang tadi itu bisa berbeda sekali di Indonesia ya? Enggak Pak Bima, atau ada pengalaman menarik di Indonesia kali ya? Iya, jadi makanya tadi saya bilang, jadi sebenarnya ada beberapa standar yang harus kita consider ya, Jadi pertama, kalau di kita, karena tadi kan kita as part of the financing process, kita harus engage dengan international bank gitu ya, international banks. Kenapa? Because local banks cannot do non-recourse financing. Mereka nggak bisa tuh
kayak Bank Mandiri itu nggak bisa punya ngasih pinjaman, give a loan that's that they lost forever because the investment is not good. Mereka nggak bisa. Karena mereka nggak punya expertnya juga untuk akses itu. Jadi kita harus engage bank-bank luar, kayak misalkan Asian Development Bank, World Bank gitu ya. Nah, mereka itu kan mereka punya standar tertentu yang harus mereka ikutin. Nah, namely namanya itu kalau kalian ada yang mau belajar itu adalah IFC Performance Standards. Jadi International Financial Corporation Performance Standards. So as long as we stay within these performance standards, it's basically safe. So this performance standard itu yang paling strict dan benar-benar paling rigorous lah, Pak Rais. Jadi as long as we cater by this one, usually yang lain itu pasti aman. Nah, itu nomor satu. Oke, jadi habis itu kita punya AMDAL nih. Nah, kita boleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya lagi nih AMDAL yang requirement-nya lebih rendah daripada si IFC Performance Standard tersebut. Nah, lalu masyarakat Indonesia punya ekspektasi yang jauh lebih rendah lagi terhadap kebisingan dan hal-hal semacam itu. Jadi kita di Indonesia itu tidak terlalu khawatir itu. Kenapa? Karena kita mau tidak mau harus ikut standar yang paling tinggi untuk terkait lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Itu just because the financing nature. Dan sebenarnya ada satu dampak lagi yang sebenarnya cukup prominent di luar negeri, tapi di Indonesia itu sangat amat tidak terekspos. Itu namanya Landscape and Visual Impact, LVI. Nah, jadi Landscape and Visual Impact ini adalah kalau di luar negeri mereka itu sangat terganggu dengan turbin angin yang ada di atas bukit gunung gitu ya. Gitu ya, atau bukit ya. Merusak pemandangan, katanya. Buat Indonesia, orang jadi bikin kafe ngeliatin itu turbin. Jadi kayak mereka tidak melihat itu sebagai suatu gangguan gitu ya. Jadi itu makanya kita biasanya berdebat cukup intens dengan cukup intens berdebat dengan kayak lender dari luar gitu, dari bank-bank dari luar terkait landscape itu, karena buat mereka ini tuh mengganggu gitu sekali gitu, karena dekat dengan sekolah gitu ya. No, Indonesia it's all fine, like people don't care. People build water booms, people build swimming pools across around the. Tapi itu mengundang landscape Indonesia nggak maksudnya orang-orang tata ruang Indonesia begitu ya ketika diskusi itu? Enggak, jadi karena di Indonesia tidak ada standarnya. Oke. Kalau tata ruang itu kan dia mengatur kesesuaian tata ruang secara peta melalui ATR BPN kan, Pak Rais. Jadi mereka tidak melihat dampak visual, karena dampak visual itu kan jatuhnya itu bukan ke kesehatan, kan jatuhnya kan convenience ya. Kalau tadi shadow clicker itu ada expertnya ya? Ada expertnya. Di Indonesia ada juga. Oke. Jadi biasanya itu yang dilakukan tuh mereka ngelakuin namanya photo montage. Jadi dia ngambil foto di suatu daerah yang belum ada turbinnya, terus dia kasih gambar turbinnya kayak gini. Nanti dia baru konsultasi ke masyarakat, Bapak kira-kira ada kendala apa enggak. Ya biasanya kalau di luar negeri itu bisa jadi isu tuh, pas lagi, Pak dia kendala apa enggak? Do you have any problems? Yes, I don't want wind turbines on top of the ridge. I don't want it. Like that's so ugly. Indonesia, saya ketemu sama bupati, minta itu bisa nggak diganti motifnya Burberry gitu, tiang yang true story, sumpah, true story. Mungkin bisa dibikin warna-warni, ada lampu-lampunya. Malah makin norak ya. Padahal warna cat turbinnya itu tuh sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa supaya menyatu dengan langit. Iya, benar. Very specific color untuk mengurangi dampak tadi visual impact. Di Indonesia nggak peduli. Glow in the dark, Pak Bimo. Iya, biar lebih bagus bisa dilihat. Mungkin ya dia mungkin pikirannya mau bikin kayak taman bermain gitu ya. Jadi kayak bisa bagus orang ke sini gitu. Menarik. Oke, terima kasih Pak Bimo. Ada pertanyaan ini udah 60 orang, nggak ada pertanyaan satupun. Bisa teman-teman bertanya ya terkait transmisinya misalnya atau transportasinya tadi ya. Oke.
Mungkin nggak harus tentang ini juga sih, Pak Rais, Hmm. in general aja ya. Oke, Maksudnya kalau oke. teman-teman mau tanya tentang apa nanti Mm-mm. saya bisa bantu jawab Kesempatan tentang kerja barangkali. ya sekolah kerja, gimana cara bisa kerja di situ atau Atau gimana secara ya. umum di Indonesia pasarnya bagaimana mau ya Hmm. peluang untuk di renewable itu cukup relatif terhadap apa ya, cukup tinggi atau rendah gitu Pak Trip? Bagaimana Pak? Mungkin bisa memberikan cerita? Ya sebenarnya sih kalau dilihat dari peluang kerja ya, saya melihat peluang renewable di Indonesia sebenarnya cukup bagus ya. Karena pada dasarnya kita itu memang cukup tertinggal dalam hal renewable energy dan deployment-nya dibandingkan negara-negara lain. Tapi memang eh, ketertinggalan tersebut itu bukan tidak beralasan sebenarnya. Itu karena sistem kita itu sangat berbeda. Jadi sistem tadi kan saya cerita tuh ya, sistem kelistrikan itu kan antara supply dan demand itu harus balance dan harus connected. Nah, sekarang bayangan kita tuh ada ribuan pulau. Gampangnya gini, antara Sumatera dan Jawa dia nggak nyambung. Kalimantan nggak nyambung. Bali nggak nyambung. Itu aja. Sulawesi nggak nyambung. 5 pulau besar aja, itu nggak ada yang nyambung. Jadi artinya apa? Di masing-masing pulau, mereka harus punya supply sendiri untuk mendeliver demand-nya sendiri. Di Jawa juga begitu, Kalimantan begitu. Mereka masing-masing itu terdiri dari satu jaringan sendiri-sendiri. Nah, bahkan di Sulawesi, utara sama selatan aja belum nyambung. Di Kalimantan, barat dan timurnya belum nyambung. Sumatera, utara selatannya itu baru nyambung. Nah, jadi disitulah kendalanya. Nah, karena itu, di Indonesia itu development lambat karena mereka PLN itu sangat konservatif terkait dengan apa namanya ya, konservatif terhadap kehandalan reliability dari supply jaringan listriknya dia. Kenapa? Karena pengalaman saya ngobrol orang PLN, kalau mati lampu listrik yang dibakar kantor PLN. Ya, saya pernah. Jadi saya pernah satu ke pulau gitu di Indonesia dan saya rencana waktu itu mau bangun solar farm di situ, Oke. develop solar farm. Nah, solar farm itu kan kendalanya nanti kalau dijelaskan sama masih Bu Prima kan ya? Nanti ditanya lagi. Ya. Dia masih di sana, Bu Prima? Atau katanya mau keluar juga? Masih total RN. Nggak tahu tuh udah keluar apa belum ya? Kan katanya karena suaminya di renewable juga gitu. Jadi, ya. Tapi sementara masih ya? Oke, nanti kami kontak. Soalnya gini Pak Bimo, si Tutus tahu, dia keterima di perusahaan energi kan. Dia kayaknya bilang ke Yuda mau jadi dosen tamu gitu, semangat. Oh gitu. Oh ya, Padahal baru. Tapi ya nanti coba tanya-tanya lagi Prima. Boleh. Nah, jadi ketika kita mau ke solar itu, begitu satu ada awan aja, itu energi langsung drop, langsung hilang. Sedangkan kalau wind turbine, kalau anginnya tiba-tiba hilang, kan masih ada momentum tuh dari blade-nya. Jadi dia ramp down energinya itu masih bisa dihadapi lagi, masih bisa dihandle. Kalau sekarang nggak, jadi bilang Pak, Bapak kalau misalkan pasang PLTS di sini Pak, tiba-tiba itu dari 10 megawatt turun dari 0, di sini tiba-tiba mati lampu Pak. Bukan PLTS Bapak yang diamuk masa Pak, kantor PLN yang diamuk masa. Karena listrik pada mati, kulkas rusak lah, TV rusak, segala macam. Nah, jadi itu ketakutan karena masyarakatnya ya begitu modelnya. Pokoknya kalau ada listrik kalau ada rusak pokoknya kompor PLN. Nah, jadi itu kenapa keterlambatan seperti itu. Tapi lama-kelamaan, sooner or later, pasti development itu akan terus berjalan. Dan sekarang juga udah mulai banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai mengembangkan lagi, dan banyak yang mulai bergerak ke arah supply listriknya itu tidak harus ke PLN, bisa jadi ke pabrik. Ya, bisa jadi ke suatu kawasan industri tertentu yang requirement-nya berbeda dan bisa lebih cepat mungkin. Gitu. Jadi secara landscape itu cukup menjanjikan sih. Pak Bimo, punten ada 2 pertanyaan tambahan sepertinya. Oh ya. Dari Mas Dihya dan Mas William ya. Terkait apa yang paling sulit, kalau yang pertama, proses apa yang paling sulit dan kira-kira kalau ada masalah penanggulangannya seperti apa ya. Dan yang kedua, efisiensi ya. Demand-nya juga tinggi. Apakah kalau wind turbine terus ditambahkan, ya apakah masalah visual tadi ya,
harus ada penyesuaian desain dan keadaan angin agar efisiensinya Oke. baik. Oke, mungkin ini kita maksimal sebenarnya 10-50, tapi ya kita Oke. lihat nanti. Siap, makasih Pak. Oke. Pertanyaan pertama, paling gampang. Perizinan paling susah adalah dapat kontrak sama PLN. Itu perizinan yang paling ultimate karena ujung-ujungnya listrik yang kita produksi itu harus dijual ke PLN. Itu ya. Oke. Jadi itu biasanya dalam sistem tender dan PLN belum permasalahan itu bukan cuma memenangkan tendernya. Kalau udah tender udah keluar sih ya itu udah different game gitu ya. Kalau kerjasama Tapi dengan PLN itu nggak diatur dalam undang-undang atau peraturannya, Bu? enggak. Oh, oke. Karena kalau PLN kan tujuannya jadi jadinya pengadaan kan Pak Rais ya. Jadi PLN mau membutuhkan misalkan sekian energi listrik dari renewable di daerah sini. Nah, mereka melakukan pengadaan mana yang harganya paling murah. Oke, tender-tenderan. Kalau sudah tender pengadaan dari PLN tersebut sih, ya udah itu sih udah aman lah. Gitu ya. Masalahnya untuk sampai PLN mengeluarkan tender ini itu tuh banyak banget kajian internal PLN yang harus dilalui, gitu. Nah itu yang paling sulit sebenarnya di situ. Cara menanggulanginya adalah banyak sabar dan berdoa. jujur banyak sabar dan berdoa. Siap. Dan berusaha sih ya, berusahanya ya kita lobby gitu ya atau sebenarnya mau diskusi. lobby juga lucu. Kita lobby untuk minta tender keluar. Jadi biasanya kan kalau yang korup Oh iya benar juga ya. lobby untuk menangin tender, kita nggak, Pak keluarin aja Pak tendernya Pak, berikan kita kesempatan untuk bertarung. Coba bertarung. Ini kita minta dibuka aja dulu Pak ring tarungnya. Ini enggak, biasanya kan kalau lobby kan biar menang gitu ya. Iya. Enggak. Bagaimana tarungnya ada, kita bisa compete. Nah, itu kendala di situ. Tapi memang cara menanggulanginya ya kita tetap approach ke PLN untuk memastikan bahwa concern-concernnya PLN itu dapat diatasi. Kalau ada concern, misalkan nih biasanya PLN kenapa nggak mengeluarkan tender? Biasanya satu, jaringannya belum cukup kuat. Jadi mereka takut kalau ada PLTB, ada wind farm, mengganggu kekuatan jaringan. Nah, caranya gimana? Kalau gitu, ya kita lakukan studi impact study tadi. Kita kasih, Pak, ini kita membuktikan bahwa impact study-nya aman kok, tidak ada gangguan kalau masuk. Oke, itu salah satu contohnya seperti. Jadi nanti dia nanya, ya Pak, ini kita ada concern lagi terkait misalkan nggak punya duit, budgetnya nggak cukup. Oke, kita kasih Pak, ini kita financial model kita bisa kira-kira jual harga segini. Itu masuk nggak di budgetnya PLN? Karena lebih murah nih Pak daripada PLN ngejalanin pembangkit sendiri. Secara hitung-hitungannya kan lebih murah daripada Bapak sewa, mendingan rilis tender, kita bid harga segini, jadi Bapak secara PLN, secara perusahaan itu tetap hemat. Nah, itu tadi Mas Dia ya, bagaimana cara menanggulangi itu paling itu sih. Kalau perizinan lain sih bisa diatasi lah. Maksudnya sekarang sudah cukup transparan sih, yang saya appreciate. Sudah sistemnya online, OSS semua, jadi ya hampir nggak adalah jalan-jalan belakang gitu. Memang semuanya harus dari depan. Meskipun bisa dua jalan sih, depan dan belakang. Tapi depan tetap harus ada. Nggak bisa tiba-tiba juk-juk dari belakang gitu, nggak bisa. Depannya ada, belakangnya bisa dibantu. Oke. Dari William ya. Efisiensi menggunakan wind turbine belum baik. Bukan efisiensinya, anginnya aja jelek. The honest truth adalah angin di Indonesia itu tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus. Angin di Indonesia itu cukup karena sebenarnya in general angin di daerah ekuator itu tidak terlalu baik, sehingga energi yang dihasilkan itu memang tidak kurang tinggi dibandingkan negara-negara maju atau negara-negara di lintang-lintang tinggi, yang pola iklimnya sangat berbeda, anginnya sangat berbeda. Nah, tapi ada daerah beberapa di Indonesia yang anginnya kencang. Ya di situ ya di mana PLTB-nya sedang beroperasi dan akan sedang dibangun gitu. Yang di Sulawesi Selatan ada 2, lalu satu lagi nanti mau dibangun yang di Kalimantan Selatan. Nah itu ya lokasinya anginnya bagus di situ gitu loh. Ya jadi berbeda dengan surya. Kalau surya kan Indonesia hampir di mana aja pasang aja juga ada matahari gitu kan. Kalau angin sedikit berbeda. Jadi terkait dengan resource ya. William ya.
masalah merusak visual. Nah, kalau masalah merusak visual itu balik lagi saya bilang itu tergantung dari komplain masyarakat lokal sebenarnya. Apakah masyarakat lokal terganggu atau tidak? Berdasarkan pengalaman saya, most of the time kalau ada visual itu mereka sih malah accepting. Concern utamanya bukan kebisingan, bukan landscape, bukan shadow flicker. Kalau saya ke masyarakat lokal, masalahnya adalah tanah mereka tidak dibeli. Kita beli tanahnya di sana. Kenapa Bapak tidak beli tanah saya? Itu masalahnya biasanya. Oke. Jadi visual sampai saat ini belum ada saya nerima grievance atau apa terkait gangguan PLTB yang akan mau dibangun atau yang sudah dibangun pun mereka enggak Pak, biasa aja itu. Sekarang malah Bagus kita malah ya, terkenal malah ya. bagus. Ya malah jadi tujuan wisata, saya bingung tujuan wisata ke PLTB. Jadi itu suatu hal yang ya very unique to Indonesia ya, sedikit berbeda gitu. Kalau di luar negeri mungkin ya sedikit berbeda lah gitu ya, secara kata masyarakat dan tingkat edukasi dan tingkat preferensi masyarakat juga berbeda, William. Jadi tidak bisa disamakan di Indonesia. Gitu. Satu lagi ya, ini mungkin yang terakhir kali ya. Oke, terakhir ya, nambah satu ya. Oke. Perubahan iklim, pergantian musim. Oke. Hmm. Oke. Sebenarnya ya ini adalah salah satu ketidakpastian yang kami perhitungkan di dalam pengembangan PLTB, dalam pengembangan wind farm. Nah ini nanti jatuhnya di ketidakpastian energi yang dihasilkan. Tapi makanya pada saat development kita melakukan kajian long term assessment, gitu ya. Kita melihat apakah ada perubahan signifikan dari data saat ini dengan data 20 tahun ke belakang. Dari situ kita bisa lihat bahwa apakah ada deviasi-deviasi atau ada perubahan pola-pola tertentu yang muncul interanual dalam 10 tahunan atau climatic ya dalam hal 10 tahunan. Itu bisa kelihatan kalau ada. Nah, nanti itu kita analisa juga gitu. Tapi selama hukum fisika masih seperti saat ini dan masih tidak ada perubahan signifikan di dalam dunia ini, dalam arti nggak ada meteor yang tiba-tiba jatuh dan merubah tatanan benua segala macam, kemungkinan besar pola-pola cuaca yang menyebabkan angin-angin ini itu tetap ada, tetap akan sama. Yang mungkin berbeda itu adalah kecepatannya, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Nah itu yang memang harus diperhitungkan dalam 25 tahun ke depan. Nah itu juga sudah diperhitungkan dan sudah dianalisa risikonya seperti apa. Begitu. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bimo. Mungkin sudah jam hampir 10.50 ya. Jadi kita sudahi perkuliahan hari ini ya oleh Pak Bimo Adikusumo. Ya, semoga sukses Pak di kehidupan selanjutnya di sana. Dan juga buat keluarga dan rencana ke depannya Pak. Dan ya, nanti jangan bosan-bosan lagi Pak ke kami. Atau kalau misalnya tahun depan atau semester depan kita ada bisa kunjungan, ya nggak tahu tapi ya seperti tidak mungkin dari mahasiswa ke perusahaan. Oke, tapi sekali lagi terima kasih Pak Bimo dan juga terima kasih pada mahasiswa. Semoga apa yang kalian simak hari ini ada manfaatnya ya, dapat inspirasi atau dapat realita yang terjadi di Indonesia seperti apa begitu ya. Dan juga kami memberikan tugas ya kepada kalian untuk membuat rangkuman singkat saja dari apa yang ada hari ini dan juga impresi terkait bagian apa yang paling menarik ya, materi apa yang paling menarik dari kuliah hampir 2 jam ini. Itu di EduNext ya, assignment-nya ada di EduNext. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bimo. Selamat siang dan semoga sukses terus ya. Terima kasih. Yuk. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa, Mo. Oke, saya tutup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.